Shalom Sobat Media, kembali kita berjumpa dalam rubrik buku dari Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Kini kita akan kembali mendiskusikan salah satu terbitan terbaru dari Tangan Terbuka Media, yaitu buku Pada Mulanya, Suara Intergenerasi dari Kitab Kejadian. Kita akan melangkah ke bagian bab selanjutnya, lanjutan dari pertemuan yang lalu dengan tema Hagar dan Ismail, yang diinspirasi dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan 16. Masih bersama penulis buku ini, Pendeta Yoel Indrasmoro. Selamat petang, selamat berjumpa kembali, Pendeta Yoel. Mas Kris. Ya. Nah, kita langsung menuju ke bacaan kali ini ya, Pendeta Yoel. Ya, menarik untuk dilihat bagaimana kita sudah belajar di pertemuan-pertemuan yang lalu. Abraham belajar untuk percaya kepada janji Allah. Nah, ternyata di ayat 16 ini yang unik adalah Abraham memang berjanji untuk percaya, tapi kemudian Sarah sendiri terlihat ragu dan kemudian mendorong hambanya yaitu Hagar untuk memiliki anak dari Abraham ya. Nah, bagaimana Pendeta Yoel memandang cerita ini? Karena biasanya tidak ada wanita yang mau dimadu, tidak ada wanita yang ingin ada orang ketiga di antara suami istri. Dan yang menarik lagi adalah di kitab Kejadian ini seperti mengikuti kisah-kisah sebelumnya di mana usul selalu dimulai dari istri, seperti Hawa yang mengusulkan Adam untuk makan buah, terus kemudian kali ini Sarah menyuruh Abraham, nanti di kisah Elia ada Isabel yang menyuruh Raja Ahab untuk merampok tanah Nabot gitu ya, dan banyak kisah lainnya yang dimulai dari istri yang punya, istilahnya punya inisiatif. Bagaimana Pendeta Yoel melihatnya? Iya, saya rasa Sarah dia tahu bahwa ada janji Allah, tapi dia juga tahu tubuhnya sudah semakin tua, dan dia sudah mati haid cukup lama, dan dia merasa mungkin ini jalan keluar ya, karena kalau Hagar diambil oleh Abraham sebagai istrinya, maka nanti anaknya itu akan menyebut Sarah sebagai ibu dan menyebut Hagar sebagai bibi. Jadi kan itu tetap saja ahli waris yang sah dari Abraham gitu ya, dari Abram. Hanya persoalannya memang Sarah merasa itu jalan keluar, dan Hagar dan Abraham kelihatan juga merasa bahwa ini jalan keluar. Dan jalan keluarnya berdasarkan logis. akal budi mereka ya. Berdasarkan akal budi, berdasarkan budaya saat itu. Lalu apa salahnya begitu kan? Apa salahnya? Atau mungkin mereka berdua merasa itulah jalan keluar karena memang usia sudah semakin tua, dan terutama mati haid itu ya. Mati haid, sudah menopause, Sarah dan Abraham sendiri ya sudah tua sudah tua. Jadi bagaimana mungkin gitu ya. Jadi ya ketika Sarah mengusulkan, maka kelihatannya Abraham merasa usulan Sarah itu masuk akal. Dan disetujui gitu ya. Tapi ya sebetulnya bisa saja Abraham sendiri sudah punya kepikiran seperti itu, sehingga bisa dia langsung cepat menyetujui gitu kan. Atau mungkin dipertimbangkan dan menganggap itu benar, karena mungkin saja Abraham juga berpikir seperti itu, sehingga kita tidak bisa menyalahkan Hawa, menyalahkan Isabel, menyalahkan Sarai gitu kan, karena kan bagaimanapun kisahnya yang terjadi pada waktu itu. Tapi kan yang mengambil keputusan bukan para perempuan itu, yang mengambil keputusan adalah para laki-laki itu gitu Dan sebagai kepala keluarga mereka mengambil keputusan. Kalau mereka bilang tidak, kan tidak. Usulan boleh datang dari mana saja. Tapi kan dia yang harus mengambil keputusan, atau tidak. Dan sebetulnya menarik kan yang dipanggil Allah adalah Abram, bukan Sarah. Gitu, Sarai gitu ya, yang dia panggil, yang sungguh-sungguh mendengarkan janji Allah, yang sungguh-sungguh punya visi Allah kan Abram. Abram yang membagikan visinya kepada Sarai gitu kan. Dan ketika Sarai merasa awalnya Sarai bersemangat bahwa kalau pergi maka dia akan
punya anak, ini sesuatu yang diharapkannya, maka dia juga ikut kemana Abraham pergi gitu ya. Tetapi ya ketika sudah tua, ya, dia merasa perlu mengusulkan dan Abraham yang ternyata setuju dengan usulan itu. Ya. Menariknya adalah setelah Hagar kemudian mengandung dan tampaknya Hagar kemudian merendahkan induk semangnya ya istilahnya atau tuannya, nyonyanya ya artinya. Dan sebaliknya Sarah merasa tersinggung, kemudian menindas. Dan ternyata adalah keputusan ini menimbulkan efek samping yang tadinya itu ya. Artinya ada cerita selanjutnya yang belum selesai. Betul. Dan Abraham seperti diam saja dan bingung mungkin ya. Bagaimana menurut kita terkait dengan hal seperti ini dan ya mungkin juga budaya saat itu ya. Bagaimanapun kan Hagar itu budak Sarai. Dan kelihatannya Sarai bisa saja juga memang ketika menikah dengan Abraham dia sudah membawa budak ini. Jadi memang Hagar itu memang miliknya gitu miliknya dan Sarai adalah puan dari Hagar gitu ya. Sehingga ketika dia merasa direndahkan, dia menindas gitu ya, karena bagaimanapun dia puannya. Dan mungkin juga menarik ya kenapa Abraham diam gitu ya. Pertama bisa saja Abraham juga bingung, yang satu adalah permaisuri, yang satu adalah selir, tapi juga mungkin Abraham juga melihat bahwa Hagar merendahkan Sarai, sehingga dia membela Sarai, mau gimana membelanya? Lewang Sarai merendahkan puannya gitu ya. Memang anak yang dalam kandungan Hagar adalah dari benih Abraham, tetapi kan Hagar juga nggak bener-bener amat gitu ya. Nah persoalannya kan dari sudut dari sudut narasi, kadang-kadang kita juga lebih memihak ke korban ya. Padahal sebetulnya di sini seandainya Hagar tidak merendahkan nyonyanya, masih menghormati puannya, maka kemungkinan besar Sarai juga tidak akan menindasnya. Tapi mungkin cerita Alkitab jadi berbeda mungkin. Cerita Alkitab jadi berbeda. Tapi yang juga menarik adalah ketika Abraham mengomunikasikan hal ini dengan Tuhan, Tuhan mengizinkan Tuhan kelihatannya sedang mengajar Abraham ya, dan juga Sarai untuk menyadari bahwa tindakan mereka itu salah. Dan salah pasti ada hukumannya. Kagak ada salah itu kagak ada hukumannya, dan hukumannya adalah Sarai direndahkan, Abraham malu gitu ya. Bagaimanapun nanti dia harus mengusir mengusir anak dan selirnya begitu. Menarik adalah Abraham tampaknya punya kesadaran ketika terjadi sesuatu dan kemudian muncul rasa bersalah. Nah, yang menarik dari cerita ini juga adalah tentang Ishak dan Ismail. Seringkali mungkin kita dibawa oleh cara pandang bahwa Ishak adalah tokoh lakon, jagoan sebenarnya, karena leluhur dari umat pilihan. Dan kemudian kita menganggap Ismail berarti yang tidak diberkati, musuh oposisi. Padahal kalau kita lihat dari akhir cerita ini, dari bagian perikop ini saja, tampaknya Tuhan sama-sama memberkati baik Ishak maupun Ismail ya kita. Bagaimana Pak? Ya nanti ketika Abraham meninggal, Ishak dan Ismail sama-sama menguburkan Abraham. Jadi sebetulnya Ismail itu sama dikasihi Tuhan, sama halnya dengan Ishak, gitu ya. Tapi ketika mereka harus berpisah, itu adalah cara Tuhan. Karena kalau mereka ada di satu tempat, maka kemungkinan akan ada perebutan tahta kan, perebutan wilayah dan segala macam. Tetapi yang menarik adalah Ismail itu artinya kan bagus ya. Ismail artinya yang didengar oleh Allah atau Allah mendengar. Jadi artinya Allah juga peduli terhadap Ismail, Allah peduli terhadap Hagar, karena bagaimanapun Hagar dan Ismail ini sebenarnya korban gitu korban. Hanya memang kekristenan di Indonesia melihatnya bahwa itu tadi satu korban, satu penindas gitu ya.
Padahal dua-duanya sebetulnya dikasih oleh Allah. Ya, ya. Dan dua-duanya korban pada waktunya. Iya. Sarah korban karena kesalahannya sendiri, Ya. Hagar korban karena juga kesalahannya sendiri ya. Tapi yang kedua ya Hagar dan Ismail kan sebetulnya korban dari bagaimana salah ambil keputusan dari Abram dan tapi Sarai. Yang menarik dan ini mungkin sebagai penutup diskusi kita sore hari ini, Pendeta Yoel, bahwa Allah masih memaklumi keluarga ini. Allah masih memberikan jalan keluar dan pintu kedua. Bahkan kalau kita belajar memahami bahwa Abraham sering kita sebut sebagai bapak orang percaya. Bapak orang percaya pun tidak luput dalam berbagai kelemahan dan kemanusiaannya Artinya mungkin kita kalau sebagai keluarga-keluarga awam dewasa ini bisa belajar dari Abram, bukan sebagai superioritas imannya, tapi justru dalam kesederhanaan imannya Artinya sebetulnya kan hanya yang salah yang bisa memperbaiki kesalahannya. Yang tidak pernah berbuat salah bisa jadi akan merasa sombong karena tidak pernah berbuat salah. Tapi yang menarik juga adalah, benar dikatakan Mas Kris tadi, ada ada jalan keluar. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang menyadari kesalahannya dan mohon ampun atas kesalahannya. Sehingga jangan terlalu khawatir ketika kita salah, ya sudah, akui saja. Persoalannya adalah banyak orang yang tidak mengakui kesalahannya dan akhirnya malah menyalahkan sekelilingnya juga Allah. Nah, itu yang paling jadi soal gitu ya. Tapi ketika kita salah, kita mengakui kesalahan, percayalah bahwa Allah akan menyediakan jalan keluar. Dan ini menjadi semakin meyakinkan kita bahwa perjanjian lama maupun perjanjian baru sama-sama adalah kisah kasih Allah kepada manusia. Kisah penerimaan Allah pada manusia yang tanpa batas Terima kasih Pendeta Yoel atas perbincangan singkat, tapi sebenarnya kita bisa melihat dari berbagai perspektif yang baru, belajar dari keluarga Hagar, Ismail, dan juga Sarah dan Abram. Bagaimana mereka belajar dari kesalahannya dan kemudian mencoba memperbaiki apa yang telah dilakukannya. Tentu saja dalam hal ini segala sesuatu ada dalam kendali dan kuasa Allah. Terima kasih telah bergabung dengan kami pada petang hari ini. Semoga tayangan ini memberi manfaat. Dukung terus pelayanan kami dalam membangun jiwa via media, membangun budaya mencintai buku dan literasi. Sampai jumpa dalam tayangan kami berikutnya. Tuhan memberkati kita.